Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman para pejuang CPNS di seluruh Indonesia? Kembali lagi di channel Jadi Begitu Ya. Pada video ini kita akan belajar materi TIU tentang kecepatan. Dan ada 3 jenis soal tentang kecepatan yang akan kita bahas. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke pembahasan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Soal yang pertama, Arif berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 8 menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Pada waktu yang sama, Arnes berangkat dari Bandung menuju Jakarta dengan kecepatan 40 km per jam. Jarak kota Bandung dan Jakarta adalah 150 km. Pada pukul berapa mereka akan berpapasan? Nah, pada soal ini Arif dan Arnes ini akan saling berpapasan dan mereka berangkat pada pukul yang sama. Oleh karena itu kita menggunakan rumus yang ini. WP waktu berpapasan sama dengan jarak dibagi K1 ditambah K2. Nah, pada soal ini kita ketahui K1 itu adalah kecepatannya si Arif, yaitu 60 km per jam. K2 adalah kecepatannya si Arnes, 40 km per jam. Dan jaraknya Jakarta dengan Bandung adalah 150 km. Nah, data itu kita masukkan dulu pada rumus yang tadi. WP sama dengan jarak dibagi K1 ditambah K2. Ini harus kita cari dulu sebelum kita mengetahui pukul berapa mereka akan berpapasan. Di sini jaraknya adalah 150 dibagi K1 ditambah K2 adalah 60 ditambah 40. 60 ditambah 40 adalah 100. Jadinya 150 per 100. 150 dibagi 100 sama dengan 1,5 jam atau 1,5 jam. 1,5 jam itu sama dengan 1 jam 30 menit. Nah, karena sudah ketemu WP-nya, tinggal kita cari pukulnya, jamnya, jam berapa mereka berpapasan. Rumusnya, waktu mereka berangkat kita tambahkan dengan WP. Mereka berangkat bersama-sama pukul 8. Kita tambah 1 jam 30 menit. Jam 8 ditambah 1 jam 30 menit sama dengan 9 lebih 30 menit atau setengah 10. Oke, untuk lebih memantapkan lagi kita lanjut ke soal yang berikutnya. Haris berangkat dari kota A menuju kota B pukul 12 dengan kecepatan 70 km per jam. Pada waktu yang sama, Herman berangkat dari kota B menuju kota A dengan kecepatan 50 km per jam. Jarak antara kota A dan kota B adalah 240 km. Pada jam berapa mereka akan bertemu atau berpapasan? Nah, karena kasusnya masih sama seperti yang tadi, mereka akan saling berpapasan dan mereka berangkatnya bersama-sama, maka kita cari dulu WP dengan rumus jarak dibagi K1 ditambah K2. Dari soal kita ketahui K1 kecepatannya Haris sama dengan 70 km per jam. K2 kecepatannya Herman sama dengan 50 km per jam. Sedangkan jaraknya kota A dan B sama dengan 240 km. Langsung saja angka-angka tadi kita masukkan ke dalam rumus. WP sama dengan jarak dibagi K1 ditambah K2. Jaraknya sama dengan 240 dibagi K1 ditambah K2. 70 ditambah 50. Kemudian 70 ditambah 50 itu sama dengan 120. Maka jadilah 240 dibagi 120. 240 kita bagi 120 sama dengan berapa? Sama dengan 2 jam. Jadi WP-nya sama dengan 2 jam. Karena kita sudah menemukan WP, maka kita bisa menentukan pukul berapa mereka akan berpapasan. Waktu berangkat kita tambahkan dengan WP. Mereka berangkat bersama-sama pukul 12. Kita tambahkan WP-nya, waktu berpapasannya 2 jam. 12 ditambah 2 jam sama dengan 14.00, pukul 2 siang mereka itu akan berpapasan. Oke, sampai di sini semoga teman-teman mudah memahaminya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya.
Fajrin berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 5 menggunakan mobil pribadi dengan kecepatan 60 km per jam. Sedangkan Rifki berangkat dari Bandung menuju Jakarta pada pukul 5:15 dengan kecepatan 40 km per jam. Jarak antara Jakarta dengan Bandung adalah 150 km. Pada pukul berapa mereka akan berpapasan? Nah, pada soal ini kasusnya sedikit berbeda. Mereka akan berpapasan tetapi mereka berangkatnya berbeda, tidak barengan. Fajrin berangkat pukul 5 sedangkan Rifki berangkat pukul 5:15. Nah, karena mereka akan berpapasan dan waktu berangkatnya berbeda, kita gunakan rumus yang ini untuk WP. WP sama dengan jarak dikurangi selisih jarak dibagi K1 ditambah K2. Dari soal bisa kita ketahui K1 sama dengan 60, K2-nya 40, jaraknya 150 km. Waktu berangkat 1, Fajrin berangkat pukul 5, sedangkan waktu berangkat 2, si Rifki berangkat pukul 5:15. Seperti biasa kita cari dulu WP-nya. Untuk kasus ini WP itu rumusnya jarak dikurangi selisih jarak per K1 ditambah K2. Jaraknya sudah ada, K1 sudah ada, K2 sudah ada, tetapi belum ada selisih jarak. Jadi kita cari dulu selisih jaraknya itu berapa. Selisih jarak rumusnya K1 dikali selisih waktu berangkat. K1-nya tadi 60 dikalikan selisih waktu berangkatnya. Yang satu berangkat jam 5, yang dua berangkat jam 5:15. Jadi selisihnya adalah 15 menit. 15 menit itu kalau kita jadikan jam berarti 15/60 atau 1/4. Jadi 60 kita kalikan 1/4 sama dengan berapa? Sama dengan 15 km. Jadi selisih jaraknya sama dengan 15 km. Karena sudah ketemu selisih jaraknya, tinggal kita masukkan ke rumus WP. WP sama dengan jarak dikurangi selisih jarak per K1 ditambah K2. Jaraknya 150 dikurangi selisih jaraknya 15 per K1 ditambah K2, 60 ditambah 40 sama dengan 150 dikurangi 15 hasilnya 135, 60 ditambah 40 hasilnya 100, berarti 135/100. 135/100 sama dengan 1,35 jam. Nah, 1,35 jam itu sama dengan 1 jam ditambah 0,35 jam. 0,35 jam itu berapa? Kalikan saja 0,35 dikali 60 menit. Ketemunya 21 menit. Jadi 1 jam 21 menit. Jadi WP-nya ketemu 1 jam 21 menit. WP sudah ketemu, tinggal kita cari pukul mereka berpapasan, jamnya mereka berpapasan. Rumusnya waktu berangkat 2 ditambah WP. Nah, ini kita pakai waktu berangkat yang 2 ya, yang orang terakhir. Yang orang terakhir berangkatnya jam 5:15. Berarti 5:15 ditambah 1 jam 21 menit. Sama dengan berapa? Sama dengan jam 6:36 menit. Oke, harusnya tidak ada masalah ya menghitung jam. Semoga sampai di sini teman-teman bisa memahami. Nah, untuk lebih memahami lagi kita coba ke soal yang berikutnya. Eko berangkat dari kota A menuju kota B yang berjarak 254 km dengan kecepatan 70 km per jam. Eko berangkat pukul 9, sedangkan Budi berangkat dari kota B menuju kota A pada pukul 9:10, selisih 10 menit ya, dengan kecepatan 50 km per jam. Pertanyaannya, pada jam berapa mereka akan berpapasan? Nah, ini kasusnya sama seperti yang tadi. Mereka akan berpapasan tetapi mereka berangkatnya berbeda-beda, tidak bersama. Jadi rumusnya WP sama dengan jarak dikurangi selisih jarak per K1 ditambah K2. Oke, dari soal kita ketahui K1 si Eko 70 km per jam, K2 si Budi 50 km per jam, jarak dua kotanya adalah 254 km, waktu berangkat 1 jam 9 dan waktu berangkat yang 2 itu jam 9:12, jadi selisih 12 menit ya.
Untuk mencari WP kita butuh jarak. Jaraknya sudah ada. K1-nya sudah ada, K2-nya sudah ada. Selisih jaraknya belum ada. Jadi kita cari dulu selisih jaraknya. Rumusnya apa? Sama seperti yang tadi. K1 dikalikan selisih waktu berangkat. K1-nya 70, selisih waktu berangkatnya 12 menit. Jadi 70 dikali 12 per 60 sama dengan 70 dikalikan 1/5, hasilnya 14. Jadi selisih jaraknya adalah 14 km. Jadi langsung saja kita masukkan jarak dikurangi selisih, berarti 254 dikurangi 14 per K1 ditambah K2, 70 ditambah 50. Jadinya berapa? 240 per 120. 240 per 120 hasilnya sama dengan 2 atau 2 jam. Jadi WP-nya sudah ketemu 2 jam. Jadi mereka akan berpapasan setelah 2 jam kemudian ya. Lalu kapan mereka berpapasan? Caranya waktu berangkat yang 2, waktu berangkatnya si Budi kita tambah 2 jam. Budi berangkat pukul 9:12, kita tambah 2 jam, hasilnya jam 11:12 menit. Sampai di sini semoga teman-teman mudah memahami. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Ronald berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 7 menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam. Edwin berangkat dari Jakarta ke Bandung pada pukul 7.30 menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak antara kedua kota adalah 150 km. Pada pukul berapa Edwin menyusul Ronald? Nah, untuk soal ini kasusnya adalah mereka sama-sama berangkat ke Bandung, tapi waktunya berbeda, waktu berangkatnya berbeda. Dan pertanyaannya kapan Edwin dapat menyusul Ronald? Nah, untuk soal yang menyusul seperti ini, yang kasus menyusul ini, teman-teman gunakan rumus ini untuk mencari WP, waktu menyusulnya. Selisih jarak dibagi K2 dikurangi K1. Nah, dari data di soal kita ketahui K1 si Ronald itu 40 km per jam. K2 si Edwin 60 km per jam. Jaraknya 150 km. Waktu berangkat si Ronald yang 1 itu jam 7 dan si Edwin waktu berangkatnya jam 7:30. Jadi selisih 30 menit, setengah jam. Nah, seperti yang saya utarakan tadi, untuk soal seperti ini WP-nya itu rumusnya selisih jarak dibagi K2 dikurangi K1. K1 sudah ada, K2 sudah ada, selisih jaraknya belum ada. Jadi kita cari dulu selisih jaraknya. Selisih jarak rumusnya K1 dikalikan selisih waktu berangkat. K1-nya berapa? 40 km per jam dikalikan selisih waktu berangkatnya. Mereka berangkatnya selisih 30 menit. Jadi 40 dikali 30 per 60. Atau 40 dikalikan setengah. 40 kali setengah sama dengan 20. Jadi selisih jaraknya sama dengan 20 km. Jadi si Ronald berangkat menempuh 20 km dulu, baru si Edwin menyusul. Karena sudah menemukan selisih jarak, tinggal kita masukkan ke rumusnya, rumus waktu mereka menyusul. Selisih jarak sama dengan 20 dibagi K2 dikurangi K1. K2-nya 60, K1-nya 40. 60 dikurangi 40 sama dengan 20. Jadinya 20 per 20 sama dengan 1 jam. Jadi si Edwin itu menyusul Ronald setelah dia berjalan 1 jam. Nah, untuk waktu pukul mereka berpapasan tinggal kita tambahkan waktu berangkat 2, waktu berangkatnya si Edwin ditambah WP, waktu menyusulnya. Edwin berangkat pukul 7:30. Kita tambahkan WP-nya 1 jam. Berarti 8:30. Jadi si Edwin itu menyusul Ronald pada jam 8:30 menit. Atau setengah 9. Oke, untuk lebih memantapkan pemahaman kita coba ke contoh soal yang berikutnya. Sony berangkat dari kota A menuju kota B pada pukul 10 dengan kecepatan 65 km per jam.
Dan Rudi berangkat dari kota A menuju kota B 12 menit kemudian dengan kecepatan 75 km per jam. Jarak kedua kota adalah 250 km. Pukul berapa Rudi dapat menyusul Sony? Nah, ini kasusnya juga sama-sama berangkat menuju ke kota B, yang satu berangkat duluan, yang satu berangkat 12 menit kemudian. Dan pertanyaannya, jam berapakah si Rudi akan menyusul si Sony? Kuncinya sama, kita cari WP, waktu si Rudi dapat menyusul si Sony. Selisih jarak dibagi K2 dikurangi K1. Dari soal kita ketahui K1 65, K2 75. Jaraknya 250, si Sony berangkat jam 10, dan si Rudi berangkat jam 10 lebih 12 menit. Dan untuk mencari WP, waktu setelah berapa menit si Rudi dapat menyusul, kita butuh selisih jarak K2 dan K1. K2 sudah ada, K1 sudah ada, tinggal kita cari selisih jaraknya. Kita hitung dulu selisih jaraknya. K1 kita kalikan selisih waktu berangkat. K1-nya 65. Kita kalikan selisih waktu berangkatnya, mereka selisihnya 12 menit, jadi 12 per 60, 65 kali 12 per 60. Jadinya sama dengan 65 dikalikan 1 per 5, karena 12 per 60 sama dengan 1 per 5. 65 dikalikan 1 per 5 sama dengan 13, jadi selisih jaraknya adalah 13 km. Sampai di sini semoga tidak ada masalah ya teman-teman. Selisih jarak sudah kita ketahui, tinggal kita masukkan ke rumus WP. Selisih jarak 13 dibagi atau per K2 dikurangi K1, 75 dikurangi 65. Jadinya 13 per 10. Sampai di sini semoga bisa dipahami. 13 per 10 sama dengan 1,3. Jadi 1,3 jam. 1,3 jam kalau kita kalikan 60 menit itu sama dengan 78 menit. 78 menit itu 1 jam lebih 18 menit. Jadi si Rudi akan menyusul si Sony setelah dia berjalan 1 jam 18 menit. Nah, tinggal kita cari jam berapa si Rudi akan menyusul. Rudi berangkat jam 10 lebih 12. Kita tambahkan 1 jam 18 menit. Ketemunya jam 11 lebih 30 menit atau setengah 12. Oke, demikian tadi pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.